Pemirsa, Polda Jabar telah menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka atas nama Taufik Hidayat. Rekonstruksi menampilkan 21 adegan dengan melibatkan 6 tempat kejadian perkara. Sedikitnya ada 21 adegan pada rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, jaksa penuntut umum, serta kuasa hukum kedua belah pihak. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm, hingga benda tajam. Sementara dugaan kekerasan seksual masih dalam tahap pendalaman polisi. Selain rekonstruksi, penyidik juga telah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa termasuk korban dan saksi ahli. Pemirsa, Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan gadis YTR, mengakui semua perbuatannya. Taufik melakukan tindakan kekerasan berat di 3 lokasi. Polda Jawa Barat telah melakukan rekonstruksi 3 dari 6 tempat kejadian perkara kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat kepada gadis YT. Polisi menjelaskan terdapat 21 total adegan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari mengatakan Taufik Hidayat mengakui telah melakukan tindak kekerasan berat kepada gadis YT di TKP 3, 5, dan 6. Taufik melakukan sejumlah penganiayaan berat mulai dari pemukulan dengan tangan kosong, memukul dengan helm dan kaki meja besi, hingga benda tajam. Tadi gelar rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Berdasarkan penyidikan polisi, di TKP pertama dan kedua juga terdapat aksi kekerasan. Namun penganiayaan yang dilakukan Taufik terhadap korban masih dalam kategori ringan. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Tengkorak Sitinjau Lawik, Padang, Sumatera Barat. Sebuah mobil pribadi terjun ke dalam jurang sedalam 80 meter menyebabkan pengemudi tewas. Alhamdulillah. Tandu. Seperti inilah evakuasi jasad pengemudi mobil yang terjepit di bagian kemudi mobil di dalam jurang sedalam 80 meter di kawasan Sitinjau Laut oleh tim Basarnas Kota Padang. Kondisi jurang yang curam dengan sudut kemiringan hampir 90 derajat memaksa petugas menggunakan teknik evakuasi vertikal. Jarak pandang yang terbatas di malam hari serta kecuraman medan membuat proses penyelamatan berlangsung dramatis dan memakan waktu hingga 3 jam. Korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Diduga kendaraan korban yang melaju dari arah Solok menuju Padang mengalami remblong dan hilang kendali hingga terjun ke dalam jurang sedalam 80 meter. Kondisi laka tunggal di jalur lintas Sitinjau Laut. Hal ini kita berkoordinasi dengan tim terkait, baik itu dari Damkar, kepolisian, kemudian tim besar kemanusiaan yang tergabung, baik itu ambulan kakak dan lain-lainnya. Pihak kepolisian terus mengimbau para pengemudi untuk tetap waspada dan selalu berhati-hati ketika berkendara, khususnya di kawasan Sitinjau Laut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus yang mengangkut 12 pekerja pabrik terguling akibat pecah ban di Bondowoso, Jawa Timur. 1 orang tewas sementara 11 lainnya terluka. Kecelakaan ini berawal saat mobil mengantar pulang sejumlah pekerja pabrik pengolahan udang. Setibanya di lokasi, kendaraan diduga mengalami pecah ban hingga oleng dan menabrak tiang lalu terguling. Warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban menggunakan mobil pick-up. Sejumlah penumpang mengalami luka di bagian wajah, tangan, dan kaki.
Bahkan ada yang mengalami patah tulang akibat terjepit bodi kendaraan. Pas waktu ngebut, ya habis meletus sebenarnya ya guling, pas yang berat dia terbalik sama. Langsung terbalik ya? Iya, saya di depan. Seluruh korban langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Satu penumpang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat di bagian kepala. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Bondowoso. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan tragis menimpa seorang pemotor di Bondowoso. Sebuah minibus menabrak motor saat melewati persimpangan di Jalan Ahmad Yani, Kota Bondowoso. Akibatnya, korban pemotor tewas di lokasi kejadian. Inilah detik-detik kecelakaan antara kendaraan travel minibus dan sebuah motor yang terekam kamera pengawas di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Badean, Bondowoso. Dalam rekaman terlihat sebuah sepeda motor yang hendak menyeberang di persimpangan jalan tiba-tiba ditabrak oleh minibus yang melaju kencang. Korban bersama motornya terseret hingga beberapa meter di bawah kolong mobil. Kerasnya benturan membuat korban tewas di lokasi kejadian dengan luka berat di sekujur tubuh. Penanganannya sudah dilakukan penyidikan untuk R4 sama R2, itu meninggal untuk R2 yang mengakibatkan meninggal dunia. Sementara tersangka masih ada di lantas untuk melakukan penyidikan. Guna kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan di unit Gakum Satlantas Polres Bondowoso. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Warga desa Kalipenggung, Kecamatan Randu Agung, Lumajang dihebohkan dengan penemuan jasad gadis muda dengan kondisi berlumuran darah di kamarnya. Korban diketahui bernama Merinda Tri Agustin, 22 tahun, pertama kali ditemukan oleh tetangganya. Sementara itu, pihak kepolisian masih menyelidiki terkait penemuan jasad gadis muda itu lantaran kematiannya tidak wajar dan diduga menjadi korban pembunuhan. Tetangganya yang menemukan, ada telepon katanya dari pacarnya. Pacarnya yang dibunuh? Iya, coba dilihatkan posisinya bagaimana, HP-nya kok nggak aktif. Dilihatlah sama tetangga tersebut, ternyata posisinya sudah meninggal itu. Dan untuk hasil dari olah TKP memang benar untuk korban sudah posisi tidak memakai pakaian. Temukan itu posisi tubuh korban di kamar atau di kamar atau posisi tubuhnya? Untuk posisinya ada di kamar si korban. Untuk posisinya terlentang. Ada bukan bekas kekerasan seksual ini? Itu masih menunggu hasil otopsi. Ada kekerasan seksual atau yang lain nanti kita nunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang untuk proses autopsi guna mengetahui pasti penyebab kematiannya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.